warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya. Jadi pada malam hari ini kita akan diskusi ya sebenarnya terkait wakaf. Nah, mungkin sebelum kita berdiskusi nih, kira-kira dari sahabat-sahabati kalau dengar kata wakaf itu gimana perasaannya? Sebenarnya itu kepikiran apa kalau dengar kata wakaf? Orang mati. Orang mati. Supen. Sini loh, sebelah ini ya loh. Kamar mandi tuh. Sini loh. Apa? Sana apa? Mbak, kamu agak dulu, Mbak. Kamu agak. Maju lagi. Kalau kalian itu kepikirannya itu diserahkan gitu, Mbak. Dikasihkan. Sumbangkan lah. Sumbangkan dari yang lain. Kira-kira. Paling Ucapan. Mengucapkan. Yes. Ya, aku mau ngapakan. Terus harta kekayaan. harta kekayaan. Apa mbak ini mbak Mas? Mas wakaf. Ya, sekian gimana ini yang sudah Kayak isi langsung kalau dia. dengar kata wakaf biasanya kepikiran tentang apa? Tanah. Tanah. Tanah ya, wakaf tanah. Oke. Jadi pada dasarnya wakaf itu adalah harta benda yang diizinkan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi dengan zakat, kalau zakat kan dibatasi ya, yang penerima zakatnya ada 8 asnaf itu tadi. Sedangkan kalau wakaf ini semua orang bisa mendapatkan. Terus kira-kira menurut sahabat-sahabat semua ini wakaf itu penting nggak sih buat dilakukan? Penting. Kenapa ya? Kemaslahatan umat. Ya, penting. Ada lagi Penting. selain kemaslahatan umat, mungkin itu kan buat orang lain ya, kalau buat diri sendiri. Penting untuk amal jariah. Oh jadinya. Ada lagi? Pasti income. Pasti punya amal jariah. Amal jariah pasti income. Ya, jadi wakaf ini penting ya sahabat-sahabat buat mitigasi resiko dunia dan akhirat. Jadi pada dasarnya wakaf itu kan pokoknya itu harus tetap utuh ya. Jadi ketika sahabat-sahabat nanti ini berwakaf itu bakalan amal jariahnya itu bakalan lancar terus gitu loh, alir terus gitu, tanpa ada nggak keputus gitu aja. Sedangkan kalau sedekah sama infak kan ketika kita ngasih ya udah orang itu menggunakan berarti amal jariahnya sampai situ aja. Sedangkan kalau wakaf kan karena pokoknya utuh, jadi amal jariahnya itu akan terus mengalir. Nah, kira-kira sahabat-sahabat yang ada di sini nih udah pernah berwakaf atau belum? Belum. Karena tidak punya yang diwakafkan apa. Oke, kalau tidak punya yang diwakafkan apa? Ya rokok bisa diwakafkan. Awal ya kudu stay kan. Harus halal. Ayo, kira-kira gimana? Ada yang pernah berwakaf belum? Belum. Kakek saya. Ya, jadi mayoritas umat muslim di Indonesia itu rata-rata emang belum berwakaf karena memiliki stigma bahwa berwakaf itu harus orang yang benar-benar kaya dan memiliki kelebihan harta. Padahal saat ini itu ada yang namanya wakaf uang. Wakaf apa? Wakaf uang atau biasa disebut cash wakaf. Bisa. Sudah. Gimana? Itu dimintain sama KT. Oh iya, jadi apa? Makan juga. Oh iya, berapa wakafnya itu? Minimal 10.000. Minimal 10.000. Terus udah pernah berwakaf berapa rupiah? Nggak apa-apa. Masih 20.000. Masih 20.000. Alhamdulillah. Itu kan udah pernah berwakaf ya, berarti kalau wakaf minimum 10.000 itu berarti termasuk wakaf apa? Wakaf uang. Ya wakaf uang. Zakat produktif. Itu apa? Wakaf mbak. Makanan. Wakaf. Oh iya, wakaf produktif. Wakaf produktif ya. Waalaikumsalam. Jadi salah satu solusi ya biar semua kalangan itu bisa berwakaf
ada yang namanya wakaf uang. Yaitu wakafnya itu ada yang tanpa minimum pembayaran gitu. Jadi kayak sahabat Mia tadi kan bilang udah pernah berwakaf 20.000, itu kan artinya orang yang tidak mampu pun seharusnya masih bisa berwakaf. Nah kira-kira sahabat Mia tadi kan udah pernah berwakaf, udah dapat sertifikat wakaf uangnya belum? Nah itu perlu dipertanyakan kepada nasibnya. Jadi seharusnya berapa besar pun kita berwakaf itu harus menerima yang namanya sertifikat wakaf uang. Dan wakaf uang ini hukumnya udah jawab kalau sudah menurut fatwa MUI, jadi sudah diperbolehkan. Yang penting nilai pokok wakaf uangnya itu harus tetap, jadi ketika nazir mengelola itu nggak boleh berkurang pokoknya. Nah biasanya para nazir ini mengelola wakaf uang itu biasanya buat beasiswa, ke pendidikan gitu, terus buat modal UMKM yang nanti kan pokoknya tetap di stay, nggak berkurang. Dan ada juga yang sistemnya itu dia diinvestasikan dulu, nanti baru bagi hasilnya itu yang digunakan untuk memberi orang lain. Nah, menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2024 itu harta yang dapat diwakafkan itu terdiri dari dua, yaitu benda yang tidak bergerak dan benda bergerak. Nah, kalau yang tidak bergerak ini contohnya kayak tanah, bangunan, makam kayak gitu, yang biasanya orang berstigma tadi ya, kalau wakaf itu harus punya tanah, punya bangunan yang bisa digunakan semua orang. Nah, yang bisa diwakafkan yang paling gampang ya uang. Nah, mungkin sahabat-sahabat di sini belum tahu ya caranya untuk berwakaf uang itu seperti apa. Iya. Ya. Nah, jadi caranya itu nanti ada platform, itu nanti nazirnya itu membuka sebuah proyek. Nah, Nazir itu? nazir itu pengelola wakaf. Berarti kayak hamil nek. Nah, jadi kalau wakif itu yang berwakaf, nazir itu yang mengelola wakaf. Nah, nanti teman-teman bisa berwakaf melalui platform itu tadi, bisa pilih proyek yang teman-teman pengen, misal buat membangun permodalan UMKM, terus beasiswa, perbaikan desa dan lain-lain, itu bisa platform itu tadi. Nah, nanti tinggal diklik aja dan dipilih jenis wakafnya. Nah, untuk jenis wakaf uang sendiri itu ada 3 tampang-tampangnya. Ada wakaf uang kolektif, wakaf uang abadi, sama berjangka. Kalau yang kolektif ini, yang kayak sahabat ini ya udah lakukan, jadi dia itu wakafnya bersama-sama tanpa minimum nominal itu ya, nominal wakafnya. Jadi entah 10.000, 20.000, 30.000 itu sahabat-sahabat ini sudah bisa berwakaf dan sudah bisa menerima sertifikat wakaf uang. Nah, kalau wakaf uang abadi ini itu nggak bisa 50.000, 10.000 kayak gitu. Jadi kalau wakaf uang abadi ini minimal 1 juta rupiah. Nah, kalau yang berjangka ini sama, minimal 1 juta, tapi nanti dalam jangka waktu berapa tahun itu wakafnya dikembalikan. Jadi yang skemanya investasi tadi loh. Jadi sistemnya itu misal kita wakaf 1 juta. Nah, itu sama nazirnya mengelola wakaf itu diinvestasikan dulu selama berapa tahun. Nanti misal sahabat-sahabat pilih 5 tahun nih untuk jangka waktunya. Berarti nanti ketika udah 5 tahun itu pokoknya dikembalikan lagi. Berarti kayak sistem deposito toh. Iya. Harus bendanya harus apa permanen. Iya. Kembalikan. Yaitu maksudnya kan pokok kan kita udah dapat hasilnya itu tadi. Wah, pokoknya kan udah berkurang. Hasilnya itu yang bisa dihabiskan gitu loh ibaratnya. Tapi pokoknya itu kan nggak boleh berkurang. Oh, kita dapat hasilnya Ya. aja. Tapi itu yang 1 juta tadi yang Ya, pokoknya itu.
Pokoknya tetap di nazirnya berarti kan ya, kembalikan ke Kembalikan. Kembalikan. Nah, Kembalikan. Karena kamu dari kan kita sudah memakai ibarat katanya. Tinggal dikembalikan karena kan kita udah profit. Oh, wakafnya boleh dikembalikan Yang berarti. dikembalikan itu pokoknya aja. Pokoknya aja. Oh, bukan profitnya. Bukan. Oh, malah kual ya. Kira profit. Udah, pokoknya aja. Profitnya masuk sana. Ya. Oh. Menarik ya. Nah, ayo silakan. Boleh. Ayo. Ini Tuh. lagi Ada ada sambil makan gorengan jangan siapa. Iya, silakan dia. Mas udah sosok Iya, banget. Ayo. Selalu sunatan ini. Nah, ada jangan kan ya. Oh iya. Nah, mungkin ini aku mau tanya aja sih ke sahabat perbedaan. Kalau di hadis kan pasti udah diajarkan ya terkait perbedaan sodako, infak, hibah sama wakaf. Wah. Agak Nah, dia. di refreshing materinya. Ayo, siapa yang tahu? Gimana? Perbedaan antara hibah, infak, sodako sama wakaf. Sama zakat wes. Kalau zakat ada jangka waktunya. Ada dia kan antara zakat fitrah sama zakat mal. Ya. Terus. Kalau hibah itu terserah apapun. Ya. Infak. Berapa Aku memang kan sama. Beda. Ya. Tahu sama apa beda? Ya tanya Beda. kita. Aku udah kayak ngerti. Infak itu biasanya dibutuhkan buat keperluan ibadah. Kalau sedekah itu ya bebas. Kita sedekah ke siapa ke pemulung kayak gitu itu namanya sedekah. Kalau infak itu lebih Ke masjid gitu. itu apa? Istilahnya sertifikatnya. Sertifikat wakaf uang. Seharusnya iya itu dapat sertifikat kayak gini. Nanti itu ada. Nah, ini namanya list wakifnya. Yang kolektif dulu lah. Ya, ini yang kolektif. Jadi kan banyak orang nih. Dan minimal itu 1 juta buat bisa dapetin sertifikatnya. Kalau ngumpul baru 500 itu nggak bisa dapat sertifikatnya. Jadi tetap minimal 1 juta baru bisa dapetin sertifikat uang-uangnya. Berarti kan niat emang belum dapat belum naik. Nah, jadi yang ditanya itu udah lama apa baru? Organisasi. Oke, oke. Oh, barusan lagi. Oh, iya. Biasanya tuh 1 sampai 2 minggu. Emang lama ya. Tapi tergantung platformnya juga sih. Kalau di Stupen itu kan pakai pasif amal itu minimalnya itu 50.000 buat terbitin sertifikat. Jadi lebih cepat buat terbitin karena kan satu orang 50. Berarti kalau 1 juta berapa? 20. Nah, Kelihatan ya. ya langsung cepat kayak 20 orang bisa langsung dapat sertifikat. Kalau kayak dia kan 20, 10 itu kan lama nunggunya. Nah, terus yang menariknya dari wakaf ini, sahabat-sahabat semua, wakaf ini bisa buat almarhum. Jadi, misal sahabat-sahabat itu ingin mewakafkan atas nama almarhum siapa, itu bisa. Dan itu udah ada sertifikatnya. Atas nama almarhum kan? Iya, atas nama almarhum. Terus kalau yang abadi nanti apanya beda lagi, cuman namanya. Nah, terus kalau wakaf ini namanya itu harus jelas. Jadi misal kalian berwakaf cuma 10.000 tapi harus ngasih nama, nggak boleh hamba Allah ya. Karena kan nanti karena nanti kan dipertanggungjawabkan di BWI. Jadi nanti BWI itu tahu siapa yang udah berwakaf. Nanti tadi hamba Allah. Serius. Soalnya saya selalu gitu mbak. Sombong. Sombong. Iya. Ngomong ya. Iya. Iya ngomong ya sombong. Iya. Iya. Lanjut terus. Iya. Yang ini dari sahabat-sahabat dia ada yang mau ditanyakan atau dibingungkan. Saya mau tanya. Kan sertifnya kan 50 orang misalnya. Itu semua dapat. Atau yang 49 PDF?
ini kan ada lampiran. Lampiran pertama itu nominal wakafnya 1 juta. Nanti terlampir itu nama-nama wakifnya. Jadi 50 kayak gitu. Setiap orang dapat lagi. Iya, setiap orang dapat sertifikat wakaf uang sama akta ikrar. Jadi dapat 2. Iya, nah, platformnya itu apa aja, Mbak? Tahu nggak? Yang terpercaya. Ayo, Pak. Yang terpercaya. Promosi. Ya, apa namanya? Aku biasanya kalau berwakaf itu di pasif amal. Ya, itu. Nah, kalau yang pertanyaannya itu apa platformnya? Itu yang terkenal apa Mbak? Yang paling terkenal. Pasif amal. Tadi nggak tahu belum. Lo bocah ini lo masa nggak tahu? Lo bocah yang Kalau Basnas. Masih paham kan tidak Puspas. Puspas. Ada orang semua tanya Mbak. Kalau kita jadi nazir itu ada banyak gaji kan, Mbak? Kayak ambil zakat kan dia dapat gaji 12% ya sebenarnya. Kalau zakat nazir jadi pada juga. Sudah diatur di undang-undangnya juga. Berapa persen? Itu berdasarkan undang-undang atau berdasarkan ekonomi Islamnya, Pak? Dapat. Berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang. Itu banyak Mbak, tiap hari orang wakaf di Oh, sangat banyak. Ini sudah terkumpul berapa ini? Oh, berpuluh-puluh juta. Ada wakaf berjangka. Ada. Maksudnya Berjangka itu kayak tadi, apa namanya? Jadi kita berwakaf 1 juta ya. Nanti dalam waktu 5 tahun pokok wakafnya itu dikembalikan ke wakifnya. Karena kan sudah dikelola. Bisa 1 juta ya. Jadi juri wakaf. Iya, makanya itu. Itu wakaf itu proses ya. Iya, Tadi kan sudah terima manfaatnya. Misal gini, jadi skemanya misal kita 1 juta, ya kan? Wakif kenazir 1 juta. Terus mereka nazir kan mengelola wakafnya. Misal ditaruhlah ke apa namanya? Ke pasar uang. investasi ya, pasar modal. Itu kan dapat keuntungan. Keuntungannya itu Iya, didapatkan. keuntungan itu yang digunakan. Pokoknya dikembalikan. Tapi kan tetap keuntungan dari investasi itu kan dibuat kegiatan sosial lagi, yang akhirnya nanti amal jariahnya juga tetap lanjut seperti itu. Itu pokoknya kembali 100%. 100%. Tapi ada adminnya. Ya itu admin waktu bayar awal kita. Berapa? Ya 50.000. Minimal 1 juta, terus jangka waktunya 1 tahun. Nggak lupa deposit. Itu berarti akhirnya Nah, kemarin itu kalau di tempat stupen itu ada anak yang KKN. KKN itu kan ke desa toh. Ya. Dia itu buka wakaf. Jadi buat proyek wakaf buat pembangunan desa. Jadi enak untuk terkait pendanaannya. Oh, berarti bisa perorangan bisa buka wakaf kayak kita bisa ini ya? Mengajukan gitu kan. Mengajukan Jadi ke nazirnya. Oh, ke nazirnya. Nggak ada syarat tertentu berarti ya? Kalau jadi nazir ada. Ya, kalau mengajukan Ya nanti itu kriteria dari nazirnya. Boleh tambah pembangunan buat buat gereja sih lebih tepatnya kayak ya kayak cagar budaya kayak gitu. Nggak apa-apa. Jadi wakaf ini nggak melulu soal nanti dibangun buat masjid, buat makam, buat sekolah enggak. Terserah. Buat modal penduduk desa ya nggak apa-apa, buat perbaikan jalan ya nggak apa-apa. Kan sama-sama nanti jalurnya kan tetap amal jariah kan. Karena kan digunakan buat semua. Pengajuannya Pak, syarat persyaratannya. Nah itu nanti bisa diobrolkan dengan pihak nazirnya. Oh. Ini apa namanya dari Fakultas Hukum UII juga buat kebutuhan apa namanya fakultasnya ya. Proyek. Oh ya. Sudah terkumpul 231 juta. Wah, Keren. Masya Allah. Keren. Artinya orang yang ini berzakat itu pasti selalu ada, Mbak.
berwakaf. Berwakaf. Tiap hari, Pak. Selalu ada. Ya kalau kita konsisten ada, ya bisa ada. Soalnya di Supen itu diajarkan apa namanya wakaf tiap hari Jumat. Jadi kita mempromosikan ke wakif-wakifnya itu buat hari Jumat selalu wakaf. Dan itu nanti di reminder terus, diingetin terus. Berapa Pak minimal nominalnya? 50.000 wakaf kolektif. 10.000 nggak bisa Pak? Iya nego di konsep Itu nanti jatuhnya lama nunggu sertifikatnya. Karena kan 10.000 dibuat 1 juta itu berapa? 100 dari 100 orang, perlu 100 orang yang berkumpul. sesuai gitu, sesuai. Kalau 50.000 kan cuma butuh 20 orang. Lebih cepat. Berarti 4 orang dikasih sertifikat itu? Dikasih sertifikat sama akta ikrar wakafnya. Buat apa itu Pak? Manfaatnya? Diupload Ya, ning buat super kampus. buat pertanggung jawabannya Nazir bahwa udah berwakaf dan itu kan dipertanggungjawabkan juga nanti ke BWN, ke Refleksi. Oh iya. Refleksi. Menarik nggak Pak? Indonesia. Tahu. Mas kok batas Tahu kekuatan. Enggak tahu. Ayo ketawa. Oh beda. Jadi itu yang mengawasi Nazir. Kekuatan. Oke. Ini Dik, Ada misal ya wakaf. Aku 990 terus ya 10.000 tak gabung boleh. Bisa. Bisa. Nah, nanti itu ada yang namanya kode merger. Jadi kode merger itu buat bisa kita satu sertif. Jadi kalau nggak di merger itu kita pasti bakal campur-campur orangnya. Kalau kan kolektif ya jadinya. Berarti kolektifnya kan nggak Ya, sama kak yang kalau mau pertama sama tadi. bisa disamakan. Misal Mas Aziz sama Mas Bandi sama Mia pengen jadi satu sertifikat itu bisa. Atas nama siapa tadi nanti? Seperti 3 Iya, orang. nanti nama-namanya terlampir. Tapi kayak karena nambah 10.000 ya tak tambah dewe. Apa sudah ada ketertarikan buat berwakaf? Ada. Hujan nih. Tergerak sih Pak. Mulai tergerak sih. Supaya tergerak lagi. Buat Tapi bisa ya, tadi ini hujan juga boleh. boleh. Kita bisa buat hujan. Jaranya saya butuh lingkup. Pakai tam. Nah, monggo ya pertanyakan. Ayo yang mau tanya. Tanya. Iya. Terima kasih katanya. Untung mana jadi Amil sama jadi apa tadi namanya? Nasir. Soalnya kan kalau Amil tuh saya kan pernah internship di LMI juga ya. Amil tuh untungnya itu mulai dari 3% sampai 10% seperti itu. Soalnya benar-benar banyak banget, apalagi saat musimnya zakat seperti itu. Bahkan kemarin itu ada bapak-bapak di LMI itu dapat penghimpunan tuh sampai 200 juta. Jadi kalau Pakai ambil. Biasa lah duit kamu jadi kalau dikalkulasi itu bapaknya dapat 7% itu sampai hampir 20 juta. 7%-nya dari 200 juta. Nah, apakah kalau apa ini? Hasil itu membutuhkan atau lebih membutuhkan si Amil? Terus apakah kalau apa tadi? Kan kalau Amil itu ada syarat-syarat seperti tidak boleh ada pekerjaan lain sore itu kan Mbak ya. Harus apa namanya fokus ngurus zakat dan penghimpunannya dan pendistribusiannya. Apakah kalau Nadir itu juga seperti itu harus fokus dalam apa menghimpun dan pendistribusian. Oke, jadi sekalian tak menjawab pertanyaannya Mas Takin juga ya terkait apa namanya kriteria menjadi nazir. Jadi kalau nazir sendiri kriterianya itu nazir itu bisa perseorangan. Ayo. Jadi bisa perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nah, kalau perseorangan itu harus BNI bersama, terus Islam. Terus tidak terhalang melakukan perbuatan hukum tadi harus ada keterikatnya. Terus harus bisa, yaitu harus mengerti terkait administrasi wakaf itu seperti apa. Itu harus banget mengerti. Misal Iya. emang dari nol pengen ada nambah wakaf. Nggak bisa berarti. Kalau terlilit hutang Mbak?
Bisa. Bisa resik, Pak. Ya kan maksudnya di perusahaannya gede, Mbak. Woi, Ya gitu, makanya terlilit hutang itu dalam artian Oh, kita kalau begitu. perputaran uang untuk Bisnis korupsi berarti ya, Pak. Tapi jatuhnya nanti stigma masyarakat Iya. kurang gitu kalau Biasanya nyebutnya seperti itu. Apa lebih enak mana ambil sama Nazir? Ya kalau di Indonesia sekarang kan literasi wakaf kan masih kurang kayak gitu. Jadi tentu lebih menguntungkan amil. Cuman kan kalau amil kan hanya untuk orang-orang yang mampu aja kan, ada minimumnya ya. Berapa? Kalau berzakat. apa mal apa Oh, nggak ada. Oh, zakat. Zakat mahal lebih. Terserah enggak? Oh iya, bukannya zakat itu ada itu. Apa ini? Oh, sebenarnya Oh, ada. Nah ya kan itu kan kalau amil kan berarti harus sesuai nisabnya yang tadi kan. Bayarnya maksudnya apa sih? Orang yang berzakatnya itu kan harus sesuai nisab. Ah. Nah amil kan menerima sesuai nisabnya itu tadi. Oh, iya. Bisa di bawahnya nisab itu kan. Bisa Zakat nggak? banyak, Pak. Ya, maksudnya kan kalau wakaf, kalau literasinya diperbesar itu kan juga bisa jadi lebih menguntungkan nazir karena kan yang pertama nggak ada minimumnya, orang biasa pun bisa berwakaf. Sedangkan kalau yang amil itu hanya untuk orang-orang yang mampu aja. Oh iya. Sesuai di shopping mau. Dan ada batasannya sesuai apa? Bisa. Ya, sesuai. Nah. Itu kalau terkait keuntungan, kalau saat ini ya memang amil. Cuman kalau misal literasi wakafnya dikencengin terus bisa jadi seorang nazir itu lebih menguntungkan daripada amil. Karena aku sendiri pun baru tahu Mbak ya, kalau semua orang ini ternyata bisa berwakaf. Kalau zakat kan memang sudah dari kecil ya kan, Idul Fitri harus zakat. Masyarakat secara umum lebih tahu zakat daripada wakaf Mbak. Tapi wajib. Soalnya wajib ya. Wakaf gak wajib ya berarti ya? Jalannya rukun Islam. Bagaimana inovasi teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf dan memperluas jangkauan manfaat wakaf kepada masyarakat? Nah, jadi wakaf sendiri itu namanya cash wakaf atau wakaf tunai ya. Nah itu kan kita pakai platform emang, jadi menggunakan teknologi yang fungsinya nanti biar wakif ini nggak susah gitu. Kalau misal pengen wakaf masih kayak 1 juta atau 10 juta itu kan agaknya merepotkan kalau kita mengambil cash, dan itu ya tetap kita uploadnya di platform ini tadi. Nah, selain mempermudah untuk berwakaf, platform ini tadi itu bisa kayak nge-share info wakaf secara otomatis. Jadi misal kan ini ada kayak edukasi wakaf ya, tiap hari itu ada materinya. Jadi tiap tanggal 1, 2 itu materinya beda. Dan itu kalau fitur otomatisnya dinyalain itu WA kita itu otomatis nge-send sendiri gitu. Ke orang-orang yang emang berpotensi buat jadi wakil. Mbak ambil datanya dari mana itu? Data apa? Data yang buat nge-send. Ini harus kepen dulu. Platformnya itu bentuknya aplikasi atau website? Website. Kalau zakat kan ada aturan khusus untuk yang diberi siapa saja. Oh, iya. Kan ada urutannya. Kalau Kalau wakaf apakah ada? bebas semua umum. Nggak ada Semua urutan. bisa menerima manfaat wakaf berarti. Oh. Ya kita bisa wakaf Jangan wajib. proposal Wajib ya, kan wakaf bisa. ngasih video. Kan siapa aja kan? Iya. Ya ada itu istimewanya. Berarti malah itu bisa dipergunakan yang Nah. jelek-jelek, Mbak. Kenapa? Nah, kan siapa saja boleh menerima. Ya kan tergantung kriteria lanjutnya tadi, pengelolaannya bagaimana. Oh iya. Nah, maksudnya lebih pintar ya. Makanya Bukan. Pintar main. Banyak selat gitu gimana? Tapi kita itu pas selatan. Mau begitulah. Gimana dah? Tapi untuk mengelolanya itu punya kriteria yang dipilih sih Mbak. Kalau pengelola wakaf tuh pasti ada pengelolanya dong. Misalkan wakaf wakaf yayasan pendidikan misalkan. Nah itu ada pengelolanya itu gimana sih?
kriterianya atau cara milihnya atau siapa yang nunjuk, yang berhak nunjuk atau ini? Nah, yang berhak itu ya, yang berhak milik ya si nazirnya itu tadi, yang mengelola. Tahu nazir tidak? Oh, Mengelola wakaf itu yang ngasih wakaf. Kayak amil. Yang ngasih wakaf itu wakif. Nazir itu kayak amil tidak? Pertama wakif ngasih mewakafkan itu dia berhak gitu untuk iya atau itu dirembukan oleh siapa gitu. Enggak. Pada tempat. Iya. Karena sekolahku kan wakaf sih. Nah itu pemilihannya ya terserah yang punya kekuasaan waktu itu. Masa nombori mahasiswa banget itu. Puasaan. Kayak gitu, Mas. Ya, kalau wakif itu berhak memilih proyek wakafnya apa. Jadi misal si wakif pengen berwakaf di pendidikan kayak pembangunan sekolah atau pemberian beasiswa ke murid-muridnya itu bisa. Jadi bebas gitu milih proyeknya itu buat pendidikan atau buat ekonomi atau buat apa gitu. Oh, pengelola wakif itu pengelola wakaf itu nazir gitu. Nazir Nazir itu boleh ngambil manfaat bisa 10%. maksimal. Ya. Dari mana itu? Ya, dari wakafnya tadi. Ya, maksudnya aturan dari mana itu? Enggak, nanti biar dijelaskan, diterangkan dulu. Dari undang-undangnya emang udah. Undang-undang negara. Oke. Sama kayak Amil. Oh, ambil juga di ini di Amil juga ada undang-undangnya? ada apa fee-nya gitu buat nambah literasi mantap. Oh, mantap. Makasih. Ya, sama-sama. sama. Nah, gimana caranya Mbak? Misal kita kayak butuh uang nih, karena komisariat, nah kan bisa minta wakaf kan? Caranya gimana? Step by stepnya Mbak? Itu tadi apa namanya harus kerja sama nazirnya. Pak Wisudanto. Misal sebenarnya kalian itu bisa jadi nazir, cuman kan nazirnya susah ya kalau buat membangun kepercayaannya masyarakat biar bisa berwakaf ke kalian. Jadi kan perlu kerjasama ke nazir yang emang sudah percaya. Nanti kalian tinggal ajukan proposal aja. Proposal, proyeknya seperti ini pembangunannya buat ini, terus misal komisariat ini fungsinya digunakan kayak gini, kegiatan ini. Berarti bisa wakifnya menyarankan seperti itu. Bisa. Bagaimana strategi tempat untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf khususnya bagi generasi muda? Nah, caranya ya. Cara untuk meningkatkan literasi ya bikin kajian seperti ini. Sip. Tambangan ya. Ya apa namanya ya promosi lewat WA terus bikin story tentang wakaf itu kan secara nggak langsung kan teman-teman pasti membaca ya kan sama sih buat story gitu. Saya Kan secara nggak langsung itu kan menambah literasi terkait perwakafan. Jadi kan buat kelas kayak gini, promosi di story, terus sharing-sharing antar teman itu kan juga menambah literasi wakaf. Tapi ini Mbak, bagaimana caranya agar mereka itu tertarik untuk ini berwakaf? Ini dari cara penjelasan seperti ini kan bisa terjadi kita sedikit tergerak mengerti tentang wakaf itu seperti apa. Kita membuat kita kayak oh ini loh saya kayak ada rasa tertarik gitu loh. Walaupun mungkin nggak semuanya tertarik, tapi ada beberapa yang tertarik kayak tangannya kok mau gituin, nah itu salah satunya juga dia tertarik walaupun hanya ngomong doang. Nanti dua ya? Ya Oh iya, ini aku mau tanya Mbak soal nazir lagi ya. Kan tadi kalau kata Mbak Diva, nazir itu mendapatkan keuntungan dari admin ya. Nah itu kan kalau wakafnya dalam bentuk cash atau uang ya. Nah kalau wakafnya dalam bentuk tanah, bangunan gitu, nazir ngambil keuntungannya dari apa Mbak? Dari kan tanahnya itu kan bisa diproduktifkan kan. Tanah wakaf kan harus diproduktifkan. Misal katakanlah dibuat masjid, itu kan ada biaya infaknya sendiri bisa diambil dari infak. Nazirnya dapat dari situ lagi.
kayak kurang milik kayak masjid ya. Iya, nggak bisa ya. Cara kita membedakan kalau dia itu benar-benar orang yang ngasih dengan tidak, takutnya ini ada orang yang berwakaf, cuma dia ini hanya klaim dengan sepihak ya, jadi kayak aku finansi. Nah mungkin bukti-bukti yang harus ditunjukkan itu apa saja untuk menjadi seorang nasi dulu kalau dia belum bisa. Dan tahu Najib terpercaya atau enggak ya dilihat aja hasil dari proyek wakafnya itu udah berjalan sejauh mana. Dilihat dari wajahnya juga bisa. Kalau personal sih. Tetap saya pensiun. Kalau personal. Mati sih nih, Itu nasi. aku nggak sih. Kalau mewakafkan sesuatu itu bisa berkelompok apa ya? Bisa. Jadi wakaf uang kolektif. Jadi ada yang namanya wakaf uang kolektif itu tanpa minimum biaya, tanpa minimum nominal. Jadi bisa 10.000, 20.000. Nanti dikumpulkan sampai 1 juta. Nanti kalau sudah 1 juta baru bisa terbit sertifikat wakaf uangnya. Itu bisa diwakafkan. Oh iya. Bagaimana wakaf dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan atau yang bisa disebut SDGs di Indonesia? Nah, SDGs itu ada economic growth gak sih? Iya, ada. Itu tadi mulai dari permodalan UMKM itu kan sudah mengimplementasikan terkait SDGs itu tadi. Terkait pendidikan juga kan bisa. Jadi wakaf itu bisa masuk ke segala sektor, bisa ke ekonomi, pendidikan, keagamaan, lingkungan, kayak gitu-gitu bisa. Tergantung proyek apa yang pengen kamu melakukan. Wah, ganti wakaf ini. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ampun. Bawa yang lain, Yono. Sudah? Sudah. Bisa kita akhiri ya sahabat-sahabat. Iya. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabat yang udah menyempatkan hadir buat belajar tentang wakaf ini. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau perbuatan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.